Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma yassir 'alaina kulla 'asir fa inna taysiral 'asiri 'alaika yasir. Amma ba'd. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Rabbul Alamin, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara, yang Allah pastikan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut saking banyaknya tidak akan sanggup untuk dihitung oleh manusia. Sebagaimana firman Allah yang masyhur di lisan para da'i dan muballigh, termasuk kaum muslimin secara umum. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah yang besar adalah nikmat iman dan Islam. Bahkan itu lebih baik daripada seluruh kekayaan duniawi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah manusia itu bergembira. Dia lebih baik daripada harta-harta yang dikumpul-kumpul oleh manusia. Salawat dan salam pada junjungan alam, suri tauladan kita semua dalam menempuh jalan menuju ridho Allah dan surganya. Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan mendatangi pintu surga dan minta kepada penjaga-penjaga pintu surga dari kalangan malaikat untuk membukakan pintu surga tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'ati abwabal jannati fa'astaftihuha." Saya akan mendatangi seluruh pintu-pintu surga dan saya minta kepada malaikat-malaikat penjaga untuk minta dibukakan. Fayaqulu man anta. Malaikat-malaikat penjaga pintu surga itu berkata, "Engkau ini siapa?" Fa'aqulu Muhammad. Maka aku menjawab,
Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa malaikat-malaikat penjaga pintu surga sampai bertanya engkau siapa? Karena mereka tidak pernah bertemu Rasul kita. Tugas mereka adalah menjaga pintu surga, membuka dan menutupnya. Karena surga sudah ada sekarang. Di awal-awal Ramadan seluruh pintu surga akan dibuka dan seluruh pintu neraka akan ditutup. Dan pintu itu besar. Sehingga malaikat penjaga pintu surga tidak pernah melihat wajah Rasul kita. Walaupun namanya sangat dikenal di langit, akan tetapi mereka tidak pernah bertemu wajah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Fa aqulu Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, saya adalah Muhammad. Fayaqul, berkata malaikat penjaga pintu surga, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Aku diperintahkan oleh Allah agar tidak membukakan pintu ini kepada siapapun yang datang sebelum engkau datang. Kalau bukan engkau yang minta dibukakan pintu ini, aku dilarang untuk membukanya. Kecuali yang datang minta dibukakan adalah engkau Muhammad. Dari hadis ini, sebahagian para ulama ahli hadis membuat kesimpulan seluruh jalan ke surga adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada jalan ke surga kecuali dengan cara mengikuti dan mencontoh Rasul kita Muhammad SAW. Karena seluruh pintu surga itu Rasul yang minta dibukakan. Yang ingin sampai ke surga harus mengikuti beliau. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia sekarang ini, dan semua kita tahu kita akan tinggalkan dunia ini. Semua kita tahu. Bertambah satu hari, bertambah dekat kita kepada hari di mana kita harus meninggalkan dunia ini. Bertambah satu tahun, bertambah dekat kita dengan saat-saat di mana kita harus berpisah. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk selalu mengingat hari-hari itu. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Dan dalam riwayat lain dibaca oleh para ahli hadis, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Pakai dal dan bukan pakai dzal. Perbanyaklah wahai manusia mengingat hadzimil ladzat. Hadzim artinya qati', yang memutus. Perbanyaklah kalian untuk mengingat yang akan memutus seluruh kelezatan. Sementara hadim artinya muhlik, yang menghancurkan. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat hal yang akan menghancurkan kehidupan, kelezatan. Semua kita sadar kita akan sampai kepada hari itu. Kita akan sampai kepada saat itu. Dan semua kita akan meninggalkan dunia ini. Ke kampung yang sebenarnya. Karena ini bukan kampung yang hakiki. Ini hanya tempat persinggahan. Kampung yang sebenarnya Allah katakan di dalam Al-Quran adalah akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kampung akhirat dialah yang sebenar-benarnya kehidupan, andai mereka mengetahui.
Yang sebenarnya kehidupan adalah nanti di akhirat. Di sini hanyalah persinggahan sementara. Sementara adalah sebuah kalimat yang bisa saja ditafsirkan beraneka ragam soal panjang dan pendeknya. Semua manusia mengatakan saya hidup di sini. Semua orang yang beriman mengatakan saya hidup di dunia ini sementara. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang yang beriman, setiap orang Islam mengatakan bahwa hidupnya di dunia ini adalah sementara. Akan tetapi, tahukah kita kadar sementara dunia ini? Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memandangnya, dan bagaimana Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memandangnya. Ada orang yang mengatakan dia hidup sementara, akan tetapi sementara itu panjang sampai masa akhir. Saat untuk bertemu dengan kematian, sehingga dia merasa hidup itu masih panjang. Walaupun panjang itu dalam makna tetap sementara. Ada saatnya dia akan tinggalkan ini dan berpindah. Yang pertama tentunya kalau belum datang kiamat ke alam barzakh. Kemudian dari alam barzakh ke alam akhirat. Barzakh artinya pembatas. Wa min waraihim barzakh. Ada alam barzakh, alam pemisah, yang memisahkan antara dunia yang fana dengan akhirat yang abadi. Manakala kita melihat ayat-ayat Allah, kita akan menemukan hal yang sebentar itu, yang sementara itu berapa takarannya, dan kita akan terpana, dan kita akan tercengang. Kita ambil contoh akhir daripada surat An-Nazi'at. Akhir daripada surat An-Nazi'at. Allah di dalam ayat ini menggambarkan kepada kita berapa sementaranya itu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah mereka itu ketika nanti melihat hari akhirat, ketika kita bertemu dengan hari akhirat, saya dan Anda ada di sana, pasti. Karena itu tidak akan mungkin di antara kita seorang pun yang absen. Wa ma hum anha bighaibin. Tidak akan ada di antara mereka yang absen untuk datang di hari akhirat dan berkumpul di hari akhirat di padang mahsyar. Ketika itu, ka'annahum yauma yarawnaha, pada hari mereka telah menyaksikan akhirat itu, telah bertemu dengan akhirat itu, ka'annahum, seolah-olah mereka lam yalbathu, tidak pernah menetap di dunia, illa 'ashiyatan aw duhaha, kecuali hanya di waktu sore atau di waktu pagi saja. Apa yang terjadi? Kenapa kita hidup di permukaan bumi ini sekarang merasa hidup kita begitu panjang? Sebahagian orang tua kita yang hadir sekarang ini kalau kita tanya sudah berapa tahun di bumi, ia akan menjawab, wah sudah tua, sudah terlalu lama, sudah 70 tahun, 60 tahun. Atau mungkin remaja, pemuda yang berumur 20 tahun, dia akan mengira hidup nanti 40 tahun lagi, 50 tahun lagi. Sehingga dia gantungkan harapan yang begitu besar di masa tuanya. Ternyata ketika bertemu akhirat,
Seolah-olah mereka tinggal di dunia itu hanya waktu sore saja. Artinya apa? Tak cukup 1 hari. Mana usia kita yang 60 tahun, mana usia kita yang 70 tahun itu. Manusia memandang, kita ini memandang, kata Allah, seolah-olah kita hidup hanya di waktu sore, hanya di waktu pagi. Itulah dia sementara itu. Umur kita yang ada di permukaan bumi itu, ketika kita bertemu dengan akhirat, umur kita di dunia seolah-olah kita yang hidup di waktu sore, di waktu pagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa kita telah bertemu dengan hari akhirat, hari yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya. Di mana ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala bertanya kepada kita, setelah kita melihat hari akhirat yang sebenarnya, lalu Allah bertanya sebagaimana yang Allah terangkan di dalam surat Al-Mu'minun, di akhir-akhir surat Al-Mu'minun. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, wahai manusia, berapa tahun kalian tinggal di permukaan bumi? Qalu, manusia menjawab, labithna yauman au ba'dha yaumin. Kami hanya tinggal di bumi, kata manusia, 1 hari. Atau yang lainnya menjawab ba'dha yaum, sebahagian hari. Tidak cukup 1 hari, hanya sebahagiannya saja. Apa yang terjadi? Kenapa ketika manusia nanti ditanya oleh Allah, berapa tahun kalian tinggal di bumi, berapa tahun kalian tinggal di dunia, tak ada yang menjawab 60 tahun, tak ada yang menjawab 100 tahun, tak ada yang menjawab 30 tahun. Jawaban manusia di padang mahsyar 1 hari atau sebahagian hari. Maksud sebagian hari tak cukup satu hari. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita telah melihat hari yang sebenarnya, hari akhirat, yang tadi kita katakan, dibacakan di dalam ayat, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat dialah kehidupan yang sebenarnya. Kita telah bertemu dengan hari yang sebenarnya. Dan hari yang sebenarnya Allah katakan, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu nanti adalah bagaikan 1000 tahun dalam bilangan kalian, wahai manusia. 1 hari di akhirat, dan itu hari yang sebenarnya. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, itu panjangnya sama dengan bilangan manusia 1000 tahun. Sehingga ketika kita bertemu dengan 1 hari yang sebenarnya, lalu Allah bertanya kepada kita, berapa tahun kita hidup? Mampukah kita menjawab 50 tahun? Mampukah kita menjawab 45 tahun? Untuk mengatakan 1 hari saja kita tidak sanggup. Terlalu panjang 1 hari itu untuk kita mengatakan berapa umur kita di dunia. Maka kita akan menjawab sebahagian hari. Kenapa ada penduduk mahsyar yang menjawab 1 hari? Karena umat terdahulu umur mereka 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam termasuk generasi-generasi pertama manusia. Allah berfirman tentang Nabi Nuh, falabitha fi qaumihi alfa sanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu menetap di kaumnya itu 1000 tahun kurang 50. 950 tahun. Nabi Adam berusia 1000 tahun. Maka ada penduduk mahsyar ketika dia hidup 1000 tahun, Allah bertanya, berapa tahun kalian tinggal di bumi? Tidak bisa menjawab 1 tahun, 2 tahun, apalagi 60 tahun. Yang hidupnya 1000 tahun di permukaan bumi menjawab 1 hari, ya Rabb. Adapun kita yang usia kita hanya 50 tahun,
Gabungkan antara ayat ini dengan ayat di akhir surah An-Nazi'at tadi. Fahamlah kita apa yang terjadi. Kita semua bertemu dengan hari akhirat dan kita merasakan alangkah singkatnya umur kita yang 50 tahun, alangkah singkatnya umur kita yang 75 tahun. Saya mencoba untuk menghitung Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Seandainya di akhirat ini hanya berandai-andai. Saya tidak tahu, tidak ada ilmu yang dalam hal ini secara Al-Quran dan hadis. Seandainya satu hari di akhirat itu sama dengan di dunia ini, hitungannya 24 jam dan masing-masing jam 60 menit. Ini hanya berandai-andai, mendekatkan pemahaman, karena tidak ada keterangan bahwa seperti itulah sistem waktu di akhirat dalam sehari dan semalam. Seandainya seperti itu, saya coba menghitung umur kita yang 50 tahun itu, ternyata kita hanya hidup 1 jam 12 menit. Silakan hitung. Itu yang berusia 50 tahun, dia hanya hidup dalam takaran jam akhirat. Seandainya sistem jam di akhirat sama dengan sistem di dunia, kita hanya hidup 1 jam 12 menit. Yang berusia 100 tahun, dan alangkah sedikitnya orang yang mencapai usia 100 tahun, tinggal kali 2. Dia hanya hidup 2 jam 24 menit. Persis seperti yang Allah katakan, bagaikan waktu sore saja dan kemudian hilang sirna. Baik. Kalau kita tahu alangkah singkatnya usia kita di permukaan bumi, di akhirat nanti, buah daripada usia yang singkat ini, hasil daripada pekerjaan kita di usia yang 1 jam 12 menit ini, di kampung yang hakiki dan abadi, salah satu di antara 2. Surga atau neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Dan semua ini kita imani dan kita yakini dan ada di dalam ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertanyaannya, kita akan apakan usia kita yang 1 jam 12 hari ini? Kemana mau kita giring umur kita yang sangat singkat ini? Kehidupan kita yang sangat sementara ini? Apakah piawai manusia-manusia yang hidup dalam kurun waktu yang sangat singkat, dalam kurun waktu yang sangat sementara, kemudian dengannya dia mendapatkan azab di akhirat yang kekal abadi? Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang yang menjual agamanya demi kenikmatan dunia dan menghancurkan akhiratnya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya hanya karena secuil kenikmatan dunia. Kata-kata abadi gampang kita ucapkan dengan lisan kita, dan tidak bisa kita bayangkan dengan logika kita, apalagi kita rasakan. Apalagi kita rasakan di tengah deraan dan terpaan azab yang tiada tara. Kekal abadi. Berapa kekal abadi itu? 1 miliar tahun belum kekal kalau ada batas akhir. 1 triliun tahun belum kekal itu kalau masih ada batas akhir. Miliaran-miliaran tahun belum kekal kalau masih ada batas akhir. Dan bayangkan orang yang kekal di neraka Allah
dalam hitungan miliaran tahun akhirat di dalam azab yang tidak pernah keluar darinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dan jangan terlalu yakin bahwa diri kita akan selamat dari sentuhan neraka. Karena orang-orang saleh yang bahkan mereka itu adalah orang yang direkomendasikan surga oleh Allah tetap takut masuk neraka. Apalagi kita yang tidak ada jaminan selamat dari neraka. Jangan terlalu pede bahwa kita itu pasti selamat dari neraka. Wa niyadzubillah. Kadang-kadang setan masuk di dalam hati kita, membisikkan di dalam hati itu, tenang, tenang saja. Orang-orang seperti kamu ini nggak bakalan ke neraka. Siapa yang menjamin? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada di antara kita yang tidak kenal Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, penghafal hadis Nabi terbanyak dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah. Dan tidak ada orang sekarang yang belajar ilmu hadis kecuali mempelajari hadis dari riwayat sahabat Abu Hurairah. Berapa puluhan tahun pahala beliau mengalir karena menghafal hadis Nabi dan menyampaikan kepada generasi setelahnya. Generasi setelahnya menghafal dan menyampaikan kepada generasi setelahnya, sudah sampai ke kita sekarang lebih daripada 14 abad. Berapa jutaan, mungkin miliaran manusia yang belajar ilmu hadis dari Abu Hurairah. Berapa pahala Abu Hurairah? Ketika Abu Hurairah meninggal dunia, beliau menangis. Akan meninggal dunia, beliau menangis. Dan ketika ditanyakan kepada beliau, ma yubkik, apa yang membuat engkau menangis? Beliau mengatakan, bu'dus safar wa qillatuz zad. Yang aku tangiskan adalah panjangnya perjalanan akhirat dan sedikitnya bekalku yang bisa kubawa untuk perjalanan panjang itu. Itu Abu Hurairah, sahabat Nabi tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarah Abu Hurairah itu, lalu kita bandingkan dengan diri kita dan amal kita, siapa kita? Dan apa amalan kita yang bisa setara dari Abu Hurairah? Setengah amalannya Abu Hurairah, seperempat amalannya Abu Hurairah pun tidak. Lalu dari mana datangnya setan mampu membisikkan ke dalam hati kita dan kita meyakini orang seperti saya ini aman? Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada jaminan keamanan untuk orang-orang seperti kita. Dan kalau ada yang merasakan aman dari sentuhan neraka, sungguh dia telah terperosok dalam jebakan syaitan yang sangat hebat. Karena orang yang merasa aman dari neraka, dia berani berbuat maksiat setelahnya. Apa yang akan kita katakan kepada orang-orang yang hanya hidup di permukaan bumi 1 jam 12 menit, lalu dia habiskan masa yang sangat singkat ini untuk menikmati dunia tanpa batas, tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah, tidak mau mendengarkan firman-firman ilahi, tidak mau diperintah dan dilarang oleh Allah, sehingga kemudian merasakan api yang kekal abadi. Dan alangkah beruntungnya manusia yang walau hidup di permukaan bumi penuh dengan rasa pahit atau penuh dengan penganiayaan yang membutuhkan kesabaran, akan tapi itu berbuah manis menjadi penduduk surga. Seperti yang dirasakan oleh satu keluarga, Yasir Al-Ansi bersama istrinya Sumayyah binti Khayyat dan anaknya Ammar ibnu Yasir. Di tengah penganiayaan oleh majikannya Abu Jahal, Amr bin Hisham Al-Makhzumi, akan tetapi penganiayaan dunia yang mereka rasakan dan mereka bersabar
berbuah apa yang dikatakan Rasul kepada mereka, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, tempat kalian janji Allah adalah surga. Mengetahui singkatnya hidup kita dan sangat pendeknya waktu kita hidup di permukaan bumi ini, dan di akhirat kelak di kehidupan yang kekal abadi ada dua tempat. Kalau tidak surga berarti neraka. Fahamlah kita bahwa waktu yang sangat singkat ini benar-benar gunakan semaksimal mungkin, ikhwani fid din, akhawati fid din, untuk mengejar akhirat itu, untuk mengejar surga di akhirat itu. Optimalkan waktu yang ada, usia yang singkat ini, kehidupan yang sangat secuil ini, hanya bagaikan waktu sore. Sabar sesaat dari godaan-godaan syaitan dan godaan-godaan dunia. Biarkan manusia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang banyak, tapi dari jalan yang haram, dan kita bersabar dengan kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita sebatas yang Allah rezekikan dari hasil yang halal. Toh yang halal itu yang Allah karuniakan kepada kita sudah cukup untuk kehidupan kita, sudah cukup untuk kebutuhan kita. Tidaklah perlu kita kemudian ikut bersama mereka menikmati hasil yang haram, karena kita tahu itu akan menghalangi langkah kita ke surga. Orang mukmin hidup seperti yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan raihlah, kejarlah dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Kejar dengan itu ad-daral akhirah, kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan jatahmu di dunia. Ini firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Masih mak baik-baik, mari renungkan ayat ini dalam-dalam. Allah katakan, wahai manusia, kejar dengan apa saja yang Allah telah berikan kepadamu kampung akhirat, surga. Kejar surga dengan apa? Bermodalkan apa kita mengejar surga? Bermodalkan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Apa yang Allah berikan kepada kita? Banyak. Dan jadikan semuanya itu sarana yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah. Jadikan semua itu wasilah yang akan mengantarkan kita kepada ridho Allah dan surganya. Allah telah memberikan kepada kita mata. Raih surga Allah dengan mata kita. Gunakan mata itu untuk hal-hal yang akan mengantarkan kita ke surga. Allah memberikan kepada kita nikmat pendengaran. Kejar surga dengan pendengaran kita itu. Gunakan pendengaran itu untuk hal-hal yang akan mengantarkan kita ke surga Allah. Dan salah satu di antaranya adalah duduk di majelis taklim, mendengarkan ayat Allah dibacakan, disyarah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dibacakan.
Semoga Allah kumpulkan kita di surganya. Kita memiliki lisan, anugerah Allah. Gunakan lisan kita itu untuk mengantarkan kita ke surga Allah. Kita punya tangan, punya kaki. Gunakan kaki dan tangan itu untuk sarana yang akan mengantarkan kita kepada Allah dan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kita punya harta, anugerah Allah. Gunakan harta kita itu menjadi sarana yang akan mengantarkan kita ke surga Allah. Kita punya istri, kita punya suami dan anak-anak, anugerah Allah. Jadikan istri kita, anak-anak kita, suami kita sarana yang akan mengantarkan kita kepada Allah, kepada surga Allah. Kita punya jabatan, jabatan itu anugerah Allah. Jangan sampai jabatan itu pula yang kemudian mencampakkan kita ke neraka. Kita hidup di tengah kaum muslimin yang kita tahu bagaimana carut marutnya kehidupan manusia. Yang kalau kita bicara apa yang telah dilakukan oleh manusia, kaum muslimin di zaman kita sekarang, kita hitung satu demi satu, kesalahan demi kesalahan, sampai subuh nggak berhenti kita bicara. Saking banyaknya. Daripada kita berbicara hal itu, lebih baik kita berbicara bagaimana memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk mencapai kampung akhirat, mencapai surga Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kita punya kendaraan, gunakan kendaraan itu untuk sarana menuju surga. Seluruh yang Allah berikan kepadamu, fima ataka Allah. Kemudian Allah katakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu dan jatahmu di dunia. Ini perintah Allah. Soal akhirat, kampung akhirat, kejar dan raih. Usahakan. Soal urusan dunia jangan dilupakan. Sungguh kita telah hidup di tengah kaum muslimin. Pola hidup mereka terbalik. Pola hidup mereka terbalik, Bu. Kalau kita lihat apa yang mereka lakukan, mereka mengejar dunia, akhirat sekedar jangan lupa. Ini kehidupan mayoritas umat Islam sekarang. Kalau saya tidak salah dan saya tidak keliru menilai, kebanyakan orang sekarang yang dia kejar itu bukan kampung akhirat, yang dia kejar itu bukan surga. Terlihat dari pembicaraan mereka, terlihat dari perbuatan mereka. Yang mereka kejar itu dunia, dunia dan dunia. Soal akhirat sekedar jangan lupa. Ini kebalik. Yang Allah suruh kejar itu kampung akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untuk wahai manusia daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan akhirat lebih kekal. Oleh karena itu sering orang tua yang ada komunikasi dengan anaknya sedang kuliah di luar kota, ketika menasihati anaknya, selalu perkataannya, nak, hati-hati kuliah. Bapak dan ibu sudah susah-susah mencari rezeki di sini untuk membiayai kuliah engkau, nak. Belajar baik-baik, jaga dirimu baik-baik di sana. Bapak dan ibu tidak bisa sering-sering melihat. Terus bicara urusan dunia, hati-hati kuliah, pulang dengan nilai terbaik dan semacamnya. Usahakan secepat mungkin selesai. Sudah selesai pembicaraan dunia baru kemudian, nak, jangan lupa sholat. Sholatnya jangan lupa, Pak. Apa enggak sebaiknya dibalik? Nah, sudah sholat belum? Pertanyaan pertama kita bukan kuliah tapi sholat.
Sukses dia kuliah, menjamin dia surga Allah? Kalau dia tidak sholat? Menjadi orang yang rajin sholat 5 kali sehari dan semalam, dan sholatnya di masjid, walaupun tentu kita tidak harapkan nilainya tidak begitu membanggakan. Orang tua harus bangga punya anak yang menjaga sholat 5 kali sehari dan semalam. Tidak sebaikannya kita seorang orang tua menanyakan bagaimana sholatmu? Kamu laki-laki, sholat di masjid adalah wajib. Kendaraan yang ayah belikan, kendaraan yang ibu belikan, parkirkan di rumah Allah 5 kali sehari semalam. Jangan lupa tiap hari membaca Al-Quran, walaupun hanya 1 lembar. Jangan lupa sekali dalam sepekan engkau harus duduk di majelis taklim. Kuatkan imanmu. Carilah teman-teman orang baik. Di masa sekarang banyak orang-orang yang tidak baik. Hati-hati memilih teman dan kawan. Jangan sampai engkau berteman dengan orang-orang yang akan menjerumuskanmu ke neraka. Hati-hati dengan apa yang kamu tonton. Jangan sampai menonton hal yang dimurkai Allah. Baru yang terakhir, jangan lupa pulang nanti bawa nilai komlot. Kenapa justru yang pertama itu kuliahnya, baru kemudian pesan agamanya terakhir? Karena begitulah pola kehidupan umat Islam. Kebanyakan Allah menyuruh kita orientasikan akhirat, orientasikan surga. Ketika Allah menyuruh kita berlomba-lomba di dalam Al-Quran, tak ada perintah berlomba-lomba itu urusan dunia, gak ada. Semuanya urusan akhirat, semuanya urusan surga. Di dalam surah Ali Imran, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian wahai manusia menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga. Di dalam surah Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga. Di dalam surat Al-Mutaffifin, setelah Allah bicara surga, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam hal itulah hendaklah berlomba-lomba orang yang mau berlomba-lomba. Seluruh perlombaan di dalam surah Al-Maidah, fastabiqul khairat. Seluruh perlombaan di dalam Al-Quran, perlombaan menuju surga. Mana kita dari perlombaan itu? Kapan kita merasa berlomba dengan saudara kita untuk menjadi yang terbaik dalam urusan din, agama? Kapan kita ingin mengalahkan saudara kita yang lain dalam ketaatan? Pernahkah berlalu dalam hidup kita melakukannya? Kita ingin menjadi yang terbaik di sini, kita ingin menjadi yang terbaik di sini dalam urusan din, menjadi yang terbaik dalam puasa, menjadi yang terbaik dalam penghafal Al-Quran, menjadi yang terbaik dalam sedekah, menjadi orang yang terbaik di dalam menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, menjadi yang terbaik dalam orang yang bersabar, menjadi yang terbaik dalam orang yang pemaaf. Banyak pintu ke surga Allah. Kapan kita berusaha menjadi orang yang terbaik dan kita dengannya berlomba-lomba dengan masyarakat yang ada di sekitar kita untuk menjadi yang terdepan dalam kebaikan itu? Itu perintah Allah. Manakala kita lihat kehidupan para sahabat, murid Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, terlihat betul bahwa mereka itu saling berlomba-lomba. Dan kita nukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ketika Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, memerintahkan kaum muslim untuk berinfak dan bersedekah, berkata Umar bin Khattab, hari ini
aku akan berusaha mengalahkan Abu Bakar. Maka pulang ia ke rumah. Dia ambil seluruh hartanya yang ada, diambilnya setengah dari harta yang ada. Ingin menjadi yang terbaik dalam sedekah pada saat momen ketika Rasulullah menyuruh untuk bersedekah. Lalu datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, ini setengah hartaku yang ada. Itu ngomongnya enak itu Pak, prakteknya sulit itu. Pulang kita ke rumah, lihat berapa rekening kita, berapa emas yang kita punya, ambil setengah, infakkan. Gak gampang itu. Artinya Umar benar-benar berlomba ingin menjadi yang terbaik pada saat ini. Kata Umar, saya ingin mengalahkan Abu Bakar. Saya kalah terus oleh Abu Bakar. Lalu setelah memberikan setengah hartanya, Umar duduk di samping Rasul menunggu Abu Bakar apa yang akan dia diperlakukan, apa yang akan dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tak lama kemudian Abu Bakar datang kepada Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, ini semua hartaku yang ada. Kata Umar, semenjak itu saya tidak berani mengalahkan Abu Bakar. Tak pernah saya berhasil mengalahkan Abu Bakar. Utsman radhiyallahu anhu warda, pergi beliau berdagang, perdagangan Quraisy yang masyhur, bahkan Allah kakal dalam Quran dengan surat tersendiri, li ila fi Quraisy ila fi rihlatas syita'i was-shaif. Kalau pergi itu berbulan-bulan, lalu pulang dengan ratusan ekor unta, yang di atas unta itu ada perniagaan, ada makanan, ada segala macam kekayaan duniawi. Dan begitu melihat Madinah dalam keadaan paceklik, semuanya diinfakkan, semuanya disedekahkan. Itu sama dengan kita pergi sebuah proyek, kita tinggal di Garut, pergi ke Kalimantan, pergi ke Papua, melaksanakan sebuah proyek tender. Kita tinggal di sana 6 bulan, 5 bulan, 7 bulan, pulang sampai di Garut, semuanya kita infakkan kepada kaum muslimin. Lengkap dengan modal-modalnya. Siapa yang bisa melakukannya kalau bukan orang yang berlomba-lomba seperti para sahabat? Kenapa mereka bisa melakukan itu? Kenapa mereka sanggup menjalankan itu? Mereka sudah menempel di hatinya bahwa urusan akhirat, wabtaghi fima atakallah, harus dikejar ad-darul akhirah. Yang lain dengan Al-Qur'annya. Abdullah bin Amr bin As, saking inginnya mengejar akhirat, setiap hari khatam Al-Quran, setiap hari khatam Al-Quran. Sampai kepada telinga Rasul kita tercinta SAW berita bahwa Abdullah bin Amr bin As mengkhatamkan Al-Quran setiap hari, dipanggil. Kalau ditanya, sampai berita kepada aku bahwa engkau mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Kata Abdullah bin Amr, benar wahai Rasul, jangan lakukan. Cukup khatamkan Al-Quran itu sekali dalam 3 bulan. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, ini atiku aktsara min dzalik. Wahai Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Protes. Disuruh sekali 3 bulan enggak? Ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Kenapa harus? Ya udah, sekali dalam sebulan. Ya Rasulullah, ini atiku aktsara min dzalik. Aku mampu lebih daripada itu. Sekali dalam 10 hari, kata Nabi. Ya ketiga kalinya dia katakan, ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu. Rasulullah SAW mengatakan sekali dalam 3 hari, dan tidak ada yang lebih daripada itu. Ketika Nabi telah mengatakan tidak ada yang lebih, berhenti sampai di situ. Abdullah bin Amr bin As membaca Al-Quran 1 hari 10 juz.
sampai akhir hayat. Ketika sudah tua, tentu semangatnya beda dengan kekuatan tenaga, beda dengan kekuatan ketika masih muda. Ini ceritanya Abdullah bin Amr bin As masih muda. Pemudanya sahabat. Ketika sudah tua, urusan banyak, pekerjaan banyak, kesibukan mulai banyak, anak cucu dan yang lainnya. Kekuatan juga sudah mulai tidak sekuat di waktu muda. Kata Abdullah bin Amr bin As, andai dulu aku terima tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud ini para ulama dalam biografi Abdullah bin Amr bin As? Maksudnya andai menghayal Abdullah bin Amr bin As, andai dulu menerima tawaran Rasul, tidak mengkhatamkan sekali dalam 3 hari, mungkin sekali dalam 10 hari, sekali dalam sebulan, sehingga di usia tua tidak terlalu berat. Namun beliau tidak mau berhenti. Beliau selalu mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam 3 hari. Setiap hari itu 10 juz. Karena sifat beliau Abdullah bin Amr bin As tidak mau menukar amalan yang beliau amalkan di saat Rasul hidup. Ketika Rasul hidup, beliau membaca Al-Quran 10 juz, dan kemudian Rasulullah wafat dan beliau membaca Al-Quran 10 juz, dan beliau tidak mau merubah itu sampai akhir hayat. Walau terasa berat, tetap dijalankan. Oleh karena itu menghayal andai dulu diterima, tidak terlalu berat seperti yang sekarang. Tetapi semangat beliau untuk tetap mempertahankan ibadah yang beliau amalkan ketika Rasul hidup, dan dengan itu Rasul ridho kepada beliau, dipertahankan sampai akhir hayat. Beginilah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Terlihat bahwa mereka benar-benar hidup orientasinya adalah untuk kampung akhirat. Orientasinya untuk surga. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang telah kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Sudahkah kita berhenti dari kebiasaan kita yang kita tahu itu haram? Itu haram kita tahu, bukan kita tidak tahu. Untuk mencapai akhirat, surga di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sudahkah berani kita menolak sesuatu yang haram, yang akan dihadiahkan kepada kita oleh manusia, dan kita tahu itu adalah kenikmatan dunia yang besar, akan tapi Allah tidak ridho kita menerimanya dan mengambilnya. Allah melarang kita. Lalu apa yang telah kita lakukan dari banyak sekali ibadah dan ketaatan yang dengannya kita berlomba menjadi yang terbaik? Saya sering menasihati diri saya sendiri dan kaum muslimin dan muslimat dalam hal ini, hendaklah kita punya skill untuk ke surga Allah. Ada sesuatu yang terbaik dari diri kita, yang dengannya kita ingin mengalahkan semua orang yang ada di sekitar kita. Yang itu kita berharap kita yang terbaik dalam poin itu, yang dengannya kita berhasil meraih ridho Allah, yang dengannya terbuka untuk kita pintu surga Allah tabaraka wa ta'ala. Di zaman sekarang, siapa yang menjadi terbaik dalam segala-galanya? Di dalam sholat yang terbaik, di dalam puasa yang terbaik, di dalam sodakoh yang terbaik, di dalam kesabaran yang terbaik, di dalam pemaaf yang terbaik. Siapa sekarang yang mampu? Tapi paling tidak, perhatikanlah kaum muslimin dan muslimat, apa ibadah yang mudah bagi kita? Apa yang ibadah yang mudah bagi kita? Sebenarnya manusia ini punya kebiasaan yang berbeda-beda dalam kemudahan beribadah. Ada orang yang mudah baginya Al-Quran, sehingga dia menghafal Al-Quran. Ada orang yang mudah baginya infak dan sedekah, sehingga ketika berinfak dia gampang berinfak dan bersedekahnya. Dan ada orang yang lain infak dan sedekah baginya berat, tapi mudah baginya berpuasa. Cari apa kebiasaan kita yang mudah bagi kita ketaatan, dan jadikan itu skill kita, dan jadikan kita orang terdepan dan terbaik dalam poin ini dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam rangka fastabiqul khairat,
dalam rangka sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dalam rangka falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba untuk sampai ke surga. Kalau rasanya bagi kita mudah menghafal Al-Quran, kita targetkan kita jadi orang yang terbaik dalam hafalan Al-Quran. Atau mudah bagi kita membacanya, jadikan orang terbaik, khatamkan 10 hari, 10 juz dalam 1 hari. Sambil menjaga toko, menjaga ruko, sambil mengawas, membaca Al-Quran. Sambil istirahat, bersandar membaca Al-Quran. Kalau yang mudah bagi kita adalah puasa, berusahalah menjadi orang yang terdepan dalam puasa. Dari orang-orang yang ada di sekitar kita, kalahkan mereka dengan puasa kita. Dan tidak perlu bertanya, kamu puasa berapa, saya berapa, nggak perlu. Berlomba-lomba di dalam hal yang gaib. Dan kita ingin kita yang menjadi yang terdepan, mengamalkan firman Allah, berlomba-lomba menuju surga. Karena kalau orientasi seperti ini tidak ada dalam kehidupan kita, kita akan hanyut dengan kebiasaan manusia yang ada di hadapan kita, di zaman kita tentang dunia, percayalah. Kalau kita tidak kuat punya motivasi sampai ke akhirat, sampai ke surga Allah, dan kita tidak tumbuh kembangkan motivasi ini, dan kita tidak jaga dan kita rawat, yang akan terjadi adalah kita akan mengikuti hal kebiasaan banyak masyarakat di tengah kita. Dan kalau sudah mengikuti kebiasaan orang yang ada, firman Allah tabaraka wa taala akan berlaku untuk kita, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan manusia yang ada di permukaan bumi, yang ada adalah mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Seorang guru berpesan, seorang penuntut ilmu, dia harus tidak peduli dengan kebiasaan yang ada di zamannya. Tidak itu lagi yang dia pedulikan. Orang sedang apa? Orang sekarang ramai membicarakan apa? Ramai menghafalkan apa? Bukan itu lagi urusan pencinta-pencinta surga. Dia tidak akan ikut dengan kebanyakan manusia. Dia fokus kepada orientasi hidupnya. Menjadikan apa yang Allah berikan kepadanya sarana untuk sampai kepada ridho Allah dan surga Allah. Ini yang selalu kita pesankan kepada diri pribadi dan kaum muslimin. Cari skill kita untuk sampai ke surga Allah. Kalau untuk urusan di dunia sekarang, mencari rezeki di dunia, manusia sekarang sudah pakai skill. Kenapa tidak kita jadikan skill kita untuk mencapai surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Kalau kita bisa 2, walillahil hamd, bisa 3, alhamdulillah. Tapi paling tidak ada 1. Sahabat Nabi pun ketika mereka berlomba-lomba, dan semua mereka berlomba-lomba, berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Yang paling banyak menghafal hadis Abu Hurairah. Yang paling faham ilmu faraid Zaid bin Thabit. Nabi mengatakan afradukum Zaid. Yang paling mengerti mengambil istinbat hukum halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. A'lamu ummati bil halali wa harami Mu'adz bin Jabal. Yang paling pengasih dan penyayang dan pemaaf Abu Bakar. Umar adalah orang yang ditakuti syaitan. Lau salakta fajjan la salakas syaitanu fajjan ghaira fajjik. Kalau engkau menempuh satu jalan wahai Umar, syaitan akan mencari jalan yang bukan jalan yang engkau tempuh. Uthman, orang yang malu kepadanya malaikat-malaikat Allah. Ali, orang yang Nabi katakan kepadanya, kedudukanmu di sisiku bagaikan Harun di sisi Musa. Akan tetapi tidak ada nabi setelah diriku. Berbeda-beda kehebatan para sahabat. Kalau sahabat saja yang terdepan di antara mereka berbeda-beda, demikian juga dengan kita. Tapi paling tidak ma'asyarul muslimin, cari apa jalan ke surga yang kita paling gampang menjalankannya, yang paling mudah bagi hati kita. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang gampang baginya adalah puasa sunnah. Ada orang yang gampang baginya bersedekah, ada yang gampang baginya sholat tahajud. Ada orang yang gampang baginya Al-Quran. Mudah, sementara kalau disuruh puasa berat baginya. Disuruh berinfak terasa berat. Maka jadilah orang yang terbaik dan terdepan dalam hal itu. Harapannya Allah tabaraka wa ta'ala melihat kita sebagai orang yang berlomba-lomba
dan benar-benar disampaikan kita ke surganya tanpa singgah ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sampai di sini materi yang bisa ana sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk menjadikan seluruh sarana kehidupan ini untuk mencapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membersihkan harta supaya halal? Dulu ada usaha yang dijalankan, dirintis dengan modal dari bank, tapi sekarang sudah tidak lagi ada pinjaman tersebut. Kesalahan masa lalu, obatnya adalah taubat. Obatnya adalah taubat. Dan dengan taubat, Allah berjanji untuk mengampuni kesalahan masa lalu. Rasulullah SAW bersabda, al-islamu tajubbu ma qablahu, wa taubatu tajubbu ma qablaha. Islam menghapuskan seluruh yang ada sebelumnya, dan taubat juga menghapuskan apa yang ada sebelumnya. Maka obat dari kesalahan masa lalu adalah taubat. Dan ada 3 syarat taubat. Pertama, benar-benar tinggalkan. Dan alhamdulillah, saudara kita yang bertanya sudah meninggalkannya. Dan itu indikasi bahwa beliau benar-benar ingin bertaubat. Semoga diterima oleh Allah. Yang kedua, sesali masa lalu. Kita menyesal telah melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dan yang ketiga, memiliki tekad untuk tidak akan melakukannya lagi. Memiliki tekad untuk tidak akan melakukannya lagi. Dengan itu, insya Allah taubat kita serius. Dan dengan seriusnya taubat, Allah berjanji akan mengampunkan dosa-dosa masa lalu. Maka ketika kita telah terlanjur kepada meminjam dari cara-cara pinjaman yang tidak benar, yaitu cara riba, pinjam dan kembalikan lebih daripada pinjaman, itu adalah riba. Dan kita sudah meninggalkannya, dan kita telah menyesali masa lalu, dan kita sudah punya tekad untuk tidak akan lagi melakukannya, insya Allah dosa kita selesai. Dan kita harus yakin Allah akan menerima taubat orang-orang yang benar-benar serius dalam taubat. Dan kalau kita meminjam, berarti kita tidak pernah memakan harta riba. Yang memakan harta riba adalah orang yang meminjamkan itu kepada kita. Harta riba ada pada dia, bukan ada pada kita. Kesalahan kita adalah memberikan orang riba, bukan makan harta riba. Ini kadang-kadang sebagian kaum muslimin kurang memahami hal tersebut. Ustaz, saya dulu pernah meminjam. Mobil saya itu dari pinjaman seperti itu saya beli. Namun udah selesai. Apakah ini harta riba? Itu bukan harta riba. Saya meminjam uang 100 juta. Saya mengembalikan 30 juta. Yang ribanya itu yang 30 juta. Riba secara bahasa Arab itu artinya lebih, kelebihan. Maka kelebihan yang ribanya itu ada 30 juta. Dan siapa yang menikmati 30 juta itu? Saya yang meminjam 100 juta atau orang yang meminjamkannya kepada saya? Orang itu. Berarti harta riba ada pada dia, bukan ada pada kita. Kesalahan kita memberikan orang riba dan kita telah bertaubat. Berarti apa yang kita dapatkan sekarang, apa yang kita miliki sekarang halal karena berasal dari pinjaman. Kesalahan kita membayarkan lebih, yaitu riba, dan kita taubat daripada itu. Namun kalau hati ini masih berkata-kata, infakkan sebagian daripada harta itu. Lakukan kebaikan yang sejenis dengan kesalahan. Kalau kesalahan masa lalu kita ada pada harta, lakukan kebaikan dalam harta. Kalau masih ada rasa
yang tidak nyaman, infakkan sebahagiannya. Sebahagian entah setengah, terserahlah. Seperti Umar tadi, mudah-mudahan dengannya kita benar-benar meniru Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau harta kita yang ada sekarang 3 miliar, udahlah 1,5 miliar infakkan. Bangunkan masjid, bangunkan pesantren, belikan tanah wakaf, serahkan kepada yayasan-yayasan yang bergerak di bidang dakwah, menjunjung tinggi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan 1,5 miliar masih terlalu banyak untuk kita habiskan. Wallahu a'lam. Kalau tidak salah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ada ayat tentang orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasara dan Sabi'in. Mereka akan masuk surga yang beriman dari kalangan mereka. Ya, yang beriman dari kalangan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu para ahli tafsir menerjemahkannya. Orang Yahudi yang hidup di masa Nabi lalu beriman kepada Nabi. Orang Nasara yang hidup di zaman Nabi lalu beriman kepada Nabi. Jangan fahami ayat dengan pemahaman kita. Kalau kita fahami ayat dengan pemahaman kita, kita akan memahami ada orang Yahudi di zaman sekarang yang akan masuk surga, ada orang Nasara yang akan masuk surga. Itu pemahaman kita tentang ayat. Tapi pemahaman para ulama tidak. Karena antara ayat dan ayat yang lain berbeda dan harus disatukan maknanya. Antara ayat dengan hadis ada keterkaitan, dan Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tak ada seorang pun yang mendengar seruan dakwahku ini, orang Yahudi atau orang Nasrani, kemudian dia wafat tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan menjadi penduduk neraka. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in yang beriman dan beramal soleh, beriman sekarang bersama Nabi Muhammad, beramal soleh setelah itu yang akan masuk surga. Wallahu ta'ala alam. Kalau alam di akhirat itu kekal, sampai kapankah bagi umat manusia yang mendapatkan siksaan akan diampuni? Penduduk neraka terbagi dua. Ada penduduk neraka yang masuk neraka kekal selama-lamanya di neraka Allah, naudzubillahi min dzalik. Dan ada penduduk neraka yang masuk neraka sampai batas waktu tertentu. Naudzubillah juga dari kelompok yang kedua ini. Yang kita mau cari adalah kelompok yang pertama, orang yang ke surga tanpa singgah sebelumnya ke neraka. Rasulullah SAW mengatakan, apabila seluruh penduduk neraka telah masuk neraka, seluruh penduduk surga telah masuk surga, Allah katakan kepada malaikat, masuk kalian ke neraka, cari orang-orang yang di dalam hatinya ada iman, angkat, masukkan mereka ke surga. Dimulai dari iman yang terbesar, terus iman setelahnya, iman yang setelahnya, iman setelahnya, sampai Allah mengatakan cari orang yang di dalam hatinya ada iman walau sebesar biji zarrah, angkat, masukkan ke surga. Dan mereka ketika mereka dikeluarkan dari neraka, hitam legam, gosong sudah. Lalu dicelupkan ke sebuah sungai yang berada di depan pintu surga, bernama Nahrul Haya, sungai kehidupan. Dimasukkan, dicelupkan dan diangkat. Ketika diangkat kembali putih bersih. Akan tetapi di jidat mereka ada tulisan Jahannamiyun, mantan-mantan penghuni neraka Jahannam. Tapi itu bukan pilihan. Jangan dipilih itu. Karena kita tidak akan sanggup di neraka Allah. Rasul bercerita tentang azab yang paling ringan di neraka saja, tidak sanggup kita mendengarnya, apalagi merasakannya. Kata Nabi SAW, ahwanu ahli nari adzaban yaumal qiyamah. Penduduk neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat, orang yang di bawah kakinya diletakkan jamratani min nar, diletakkan 2 bara api neraka. Dia tidak dibakar, dia tidak disiksa,
dengan siksaan-siksaan yang sangat banyak yang ada di neraka. Siksaannya hanya diletakkan bara api di kakinya. Bara api dari neraka diletakkan di kakinya. Di dalam riwayat lain disuruh memakai sendal dari sendal neraka. Azabnya hanya pakai sendal. Hanya 2 bara api yang diletakkan di bawah telapak kakinya. Yaghli minha dimaghuh. Panasnya bara api itu membuat otak yang di kepala mendidih kepanasan. Jadi panasnya bara api itu mengalir di tubuhnya sampai membuat otak di kepala mendidih. Itu azab yang paling ringan. Dan Nabi SAW mengatakan dia mengira dia orang yang paling berat azabnya di akhirat. Padahal dialah yang paling ringan azabnya. Tak sanggup kita bayangkan. Maka kita selalu memohon kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Kemudian kalau kita diazab di neraka seminggu tinggal kali 1000, Pak. Tinggal dikali 1000. Karena 1 hari akhirat adalah 1000 tahun. Dan siapa yang tahan dipanggang di dalam api 1000 tahun lamanya? Jadi penduduk neraka itu terbagi 2. Ada yang kekal abadi dan mereka adalah orang-orang yang wafat membawa kekafiran dan membawa kesyirikan. Tapi kalau orang yang beriman tidak kufur, tidak ada dosa kufur, tidak ada dosa syirik, namun yang ada adalah dosa maksiat, dosa mencuri, dosa mabuk, dosa berzina, dosa mengambil harta yang haram, dosa khianat, dosa dusta, dosa mata, dosa durhaka kepada orang tua. Kalau dosa itu kemudian jadi azab di neraka tanpa membawa dosa syirik dan dosa kufur, ada saatnya nanti akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam. Ustaz tadi mengatakan untuk mencari teman yang baik. Padahal sekarang sangat banyak teman yang buruk. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya menghindar dari semua orang? Karena di lingkungan saya terdekat jarang dan bahkan tidak ada. Kalau ada juga jauh. Berarti Anda berada pada lingkungan yang harusnya Anda hijrah dari lingkungan itu. Kalau Anda akan berada di sebuah lingkungan yang menarik Anda ke arah yang tidak diridhoi Allah, dan Anda tidak kuat untuk sendirian di sana, hijrah itu berlaku sampai hari kiamat. Hijrah dari apa yang Allah murkai kepada apa yang Allah ridhoi. Hijrah dari tempat yang tidak baik ke tempat yang lebih baik. Wallahu ta'ala. Di manakah tempat bagi orang-orang yang Allah tidak sampai kepada mereka? Di antaranya adalah orang-orang yang tidak berakal gila. Di antaranya adalah orang-orang yang tinggal di negeri yang sangat jauh, di dalam hutan, yang tidak sampai kepada mereka sebuah dakwah. Atau mungkin mereka yang tinggal di pusat kekafiran dan benar-benar tidak terjamah oleh dakwah Islam. Walaupun di negeri yang modern, di negara yang maju, tapi benar-benar berada di lingkungan kekufuran sehingga memang dijaga oleh keluarga untuk benar tidak pernah tersentuh oleh dakwah Islam, tidak pernah sampai kepadanya Islam itu apa. Atau orang yang hidup antara wafatnya Nabi Isa dengan diutusnya Nabi Muhammad, ada sekitar 500 tahun, setengah abad, ahli fatrah namanya. Orang-orang seperti ini ada hukum khusus bagi mereka di akhirat, yaitu mereka akan diuji dan dites di akhirat. Kalau mereka lulus tes akhirat masuk surga, kalau mereka tidak lulus tes di akhirat masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Apakah neraka itu kekal? Atau pada akhirnya apakah semua manusia akan masuk surga? Dan seperti yang tadi kita katakan, bahwa orang yang wafat membawa dosa syirik, membawa dosa kufur, itu akan kekal di neraka untuk selama-lamanya. Orang yang wafat dalam keadaan musyrik atau kafir akan kekal di
berstatus kafir di hadapan Allah atau berstatus musyrik, berbuat syirik di hadapan Allah, itu akan kekal di neraka untuk selama-lamanya. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga dan tempat kembalinya hanyalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Bagaimana cara agar bisa beristiqamah dalam ketaatan tapi terhadang oleh kemaksiatan atau pelanggaran syariat yang sudah menjadi kecanduan dan sangat susah untuk melepas darinya? Ya akhi, pandang setiap maksiat yang Anda lakukan itu adalah jalan ke neraka. Lihat setiap maksiat adalah jalan ke neraka. Dan lihat di sana ada kobaran api yang siap untuk membakar Anda. Mudah-mudahan kalau Anda melatih diri untuk selalu melihat maksiat adalah neraka Allah. Di dalam setiap maksiat ada kobaran api neraka. Mudah-mudahan dengannya Anda mudah untuk meninggalkan maksiat itu. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Apabila dipalihkan pandangan mereka kepada penduduk-penduduk neraka, mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang zalim itu. Ketika melihat orang-orang sedang berbuat maksiat, berdoalah kepada Allah, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Jangan jadikan kami bersama orang-orang yang zalim, yang berbuat maksiat itu. Dan untuk istiqamah memang butuh waktu. Memang butuh jatuh dan bangun. Seluruh orang yang istiqamah, tidak ada yang begitu istiqamah terus sampai akhir hayat, enggak ada. Yang namanya belajar pakai jatuh dan bangun, pakai luka, pakai patah. Begitu juga istiqamah. Sekarang kita mau istiqamah, berjalan di atas jalan yang hak, ada saatnya kita jatuh, terlanjur lagi ke dalam kemaksiatan, balik lagi bangkit, bangun semangat baru, berjalan kita, lalu kemudian ada saatnya kita jatuh lagi. Allah tidak mencela kita karena kita terjatuh maksiat. Yang Allah cela adalah ketika kita continue di atas maksiat. Terjatuh kebiasaan manusia, terjatuh ke dalam maksiat itu adalah kodrat manusia dan fitrah manusia. Kullu bani Adam khata. Akan tapi yang salah itu adalah walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Bukanlah taubat itu untuk orang yang selalu berbuat dosa dan kesalahan sampai kemudian datang kematian baru kemudian berdoa, wahai Rabbku, undurkan masa hidupku agar aku menjadi orang saleh. Innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib. Taubat itu untuk orang-orang yang berbuat dosa kemudian segera bertaubat. Jadi yang dicela oleh Allah bukan terjatuh ke dalam maksiat, namun yang dicela oleh Allah terjatuh ke dalam maksiat dan larut dan ikut terus hanyut di dalam maksiat itu tanpa berhenti. Al-israr namanya menurut para ahli ilmu. Israr di atas maksiat, berlarut-larut di atas maksiat. Adapun terjatuh kemudian istighfar dan bangkit lagi, membangun ketaatan, membangun istiqamah, lalu terjatuh lagi, kemudian bangkit lagi, membangun istiqamah, terjatuh, itu kodrat manusia. Begitulah kita ditakdirkan hidup. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, tentang berdoa ketika sujud. Ada yang mengatakan bahwa tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh membaca yang ada di dalam Al-Quran. Maksudnya membaca doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Yang tidak boleh di dalam sujud itu kata Nabi membaca Al-Quran. Kata sahabat, kami dilarang membaca Al-Quran di dalam sujud. Kami dilarang oleh Nabi untuk membaca Al-Quran di dalam sujud.
Yang terlarang di dalam sujud itu membaca Al-Quran, bukan berdoa dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Itu dua hal yang berbeda. Yang dilarang itu membaca Al-Quran di dalam sujud, itu terlarang. Adapun berdoa dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, itu bukan membaca Al-Quran. Apa contoh yang terlarang? Supaya panjang sujud kita, lalu kita baca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Atau kita baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Itu terlarang, tidak boleh kita membaca Al-Quran di dalam salat. Tapi kalau kita berdoa dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran, beralih-alih, terkadang doa dari surah Ali Imran, doa dari surat Al-Furqan, doa dari surat Al-Baqarah, pindah-pindah. Nggak ada orang yang baca Al-Quran kayak begitu. Maka berdoa dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran bukanlah membaca Al-Quran. Maka boleh, wallahu a'lam. Apakah siksa di dalam kubur mengurangi siksaan di akhirat setelah hisab? Tidak ada keterangan di dalam hadis yang kita temukan sejauh ilmu kita yang tidak banyak, bahwa azab di alam kubur itu akan mengurangi siksa yang ada di akhirat. Yang ada di dalam Al-Quran kita temukan azab mereka di alam kubur, nanti di akhirat azabnya lebih berat. Itu yang ada di dalam Al-Quran yang kita temukan. Kalau tidak salah dalam surah Az-Zukhruf, Allah berfirman tentang Fir'aun dan bala tentaranya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ketika ada di alam barzakh, Fir'aun dan bala tentaranya dipanggang di neraka setiap pagi dan petang. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Fir'aun dan bala tentaranya di alam kubur dipanggang pagi dan petang. Wa yawma taqumu as-sa'ah, pada saat akhirat sudah ditegakkan, sudah berdiri akhirat, telah datang hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, masukkan Fir'aun ke dalam adab yang lebih parah. Itu yang kita tahu. Adapun adab di alam barzakh adalah dispensasi dan diskon azab akhirat, kita tidak pernah tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara menuju surga dengan sisa umur kita yang sedikit ini? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah, yang Allah nilai adalah hari di mana kita wafat. Yang Allah nilai adalah hari di mana kita wafat. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung bagaimana akhirnya. Maka yang dinilai oleh Allah adalah yang terakhir ketika kita wafat itu seperti apa. Itu yang dinilai oleh Allah. Kalau ketika kita wafat itu kita berbuat maksiat, walau sebelumnya kita berbuat ibadah, maksiat itu yang dinilai. Kalau sebelumnya kita beribadah namun ibadah kita santai, maka kita dinilai dengan sebagai orang yang santai beribadah. Sebelumnya kita telah rajin berbuat maksiat dan kita taubat. Sekarang untuk mengejar itu kita berlari dalam ibadah, bersemangat, berjibaku, dan kita wafat dalam keadaan berjibaku, kita mengalahkan orang yang santai. Jadi jangan takut, jangan merasa kekurangan, jangan merasa terlambat. Itu jebakan syaitan. Poin terakhir dari hidup kita adalah yang terakhir. Tentu yang terbaik dari awal berlomba-lomba, itu yang terbaik. Sampai akhirnya pun menutup hayat, menutup mata dengan berlomba-lomba. Tapi kalau toh pun yang terakhir dari hidup kita berlomba-lomba dan sebelumnya kita hanyut dalam maksiat, tidak masalah. Jangan lihat ke belakang. Lihatlah apa yang tersisa ke depan. Untuk apa kita gunakan. Bagaimana menghadapi sikap keluarga dan orang tua yang menahan kita untuk berorientasi akhirat? Ana rasa tidak akan ada orang yang mampu menghalangi orientasi akhirat kita. Para sahabat dikurung, dipasung oleh keluarganya, tidak membuat mereka berhenti berzikir kepada Allah dan memperbanyak ibadah di rumah tahanan itu, di pasungan itu.
Betapa banyak para sahabat Nabi, terutama di kota Mekah, yang oleh keluarganya dipasangkan tali besi di kakinya dan dikurung di sebuah tempat, tidak diberi makan kecuali sedikit, dan mereka tidak berhenti berzikir kepada Allah untuk orientasi akhirat. Di antaranya dua keluarga Abu Jahal, satu adik kandungnya, satu adik satu ibu dan beda ayah. Adik kandungnya bernama Salamah, dan adiknya satu ibu beda ayah bernama Ayyash. Ada dua anak Suhail bin Amr, satunya bernama Abdullah, satunya bernama Abu Jandal. Dipasung, diikatkan rantai di kaki mereka, dikucilkan di sebuah tempat di rumah, dan itu tidak membuat orientasi mereka berhenti. Anda mau bertanya kepada saudara kita yang bertanya tadi, Anda dipasung? Tidak. Diikat rantai oleh orang tuanya supaya tidak bisa berorientasikan akhirat? Tidak. Berarti sangat lapang kesempatan Anda untuk berorientasikan diri ke akhirat. Wallahu ta'ala alam. Bahkan sabar berhadapan dengan orang tua yang seperti itu juga orientasi akhirat loh. Tetap menjaga akhlak karimah, akhlak yang baik, tutur kata yang sopan kepada orang tua. Walau beda pemahaman dengan kita, tetap itu adalah orientasi akhirat. Tidak mudah loh kita disakiti lalu kita tetap berakhlak mulia. Tidak mudah kita dizolimi lalu kita tetap akhlak kita tetap mulia, kita menjaga. Wallahu ta'ala. Anda pernah mendengar di sebuah kajian, di sana dikatakan bahwa wanita tidak boleh memakai pakaian hitam-hitam karena menyerupai pakaian orang Yahudi. Kalau itu perkataan orang yang dikatakan di dalam pertanyaan tadi, saya bawakan perkataan manusia yang lebih mulia daripada orang tersebut. Istri Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Aisyah. Salah satu orang yang dijamin masuk surga oleh Allah di dalam Al-Quran. Mana yang lebih baik? Orang yang berbicara ini atau Aisyah? Aisyah yang lebih baik. Tanpa rasa ragu, Aisyah lebih berilmu daripada beliau. Aisyah salah seorang dari 7 sahabat Nabi yang penghafal hadis terbanyak. Ada 7 sahabat-sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi penghafal hadis terbanyak. Salah satunya Aisyah. Berkata Aisyah, tatkala turun ayat hijab, takhruju nisa'ul ansar ka'annahunnal ghurab. Tatkala turun perintah hijab, perintah untuk berhijab, keluar wanita-wanita Ansar dari rumahnya seolah-olah mereka adalah burung gagak yang sedang berjalan. Burung gagak warna apa? Wallahu a'lam. Bagaimana dengan pernyataan bahwa antara dunia dan akhirat itu harus seimbang? Ya, banyak orang sekarang mengatakan dunia akhirat itu harus seimbang, 50-50, 50% untuk dunia, 50% untuk akhirat. Kalau kita lihat ayat Al-Quran tadi yang kita bacakan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita lihat firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Lalu kita pertimbangkan hari di akhirat itu kekal abadi, di dunia hanya 1 jam 12 menit. Lalu kita lihat apakah harus di 50-50 kan? Ternyata tidak. Allah mengatakan dahulukan akhirat dibanding dunia. Allah mengatakan soal akhirat kejar, raih. Dunia jangan lupakan. Allah mengatakan akhirat lebih baik, akhirat lebih utama. Berarti harus lebih akhirat dibanding dunia. Dunia tidak boleh dilupakan. Yang melupakan dunia kemudian beralasan dengan agama, dia memahami pemahaman agama dengan batil. Anaknya tidak diberi nafkah, istrinya tidak diberi nafkah, istrinya mau melahirkan dia tidak peduli ada biaya atau tidak, dia sibuk memberikan pengajian. Itu salah.
Karena ada tugas duniawi yang tidak boleh dilupakan. Akan tetapi 50-50 tidak ada keterangan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang ada keterangan adalah dahulukan akhirat lebih daripada dunia. Satu-satunya dalil yang diambil oleh sebahagian kaum muslimin bahwa dunia dan akhirat adalah 50-50 adalah firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami dunia hasanah, di akhirat hasanah, dan jauhkan kami dari siksaan neraka. Coba lihat, dunia hasanah, akhirat hasanah. Berarti dunia dan akhirat harus 50-50. Siapa yang memahaminya seperti itu? Siapa ahli tafsir yang memahaminya seperti itu? Siapa ahli hadis yang memahami seperti itu? Nggak ada. Tafsiran kita. Allah mengatakan fid dunia hasanah, fil akhirah hasanah. Bukan seimbang. Soal seimbang, Allah mengatakan al-akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. La maudi'u sauti ahadikum khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat meletakkan cambuk di akhirat. Di dalam surga ada cambuk, ada tempat meletakkannya dari emas. Emasnya itu saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Nabi. Bagaimana akan mengatakannya seimbang? Jadi tidak ada yang ahli ilmu yang mu'tabar, ahli ilmu, ahli tafsir, ahli hadis, tidak ada yang memahami ayat ini seimbang antara dunia dan akhirat. 50-50. Dan itu tidak sahih. Apa maksud 50-50 dan seimbang? Adakah orang yang sanggup 50-50? 50% untuk dunia, 50% untuk akhirat. Berarti jamnya ada 12 jam harus untuk ibadah, 12 jam baru untuk dunia, gitu. Jadi ini bukan pendapat yang sahih, wallahu taala alam. Soal orientasi akhirat harus lebih daripada dunia. Soal dunia ini kita tidak boleh melupakan tugas dan tanggung jawab. Tugas kita sebagai seorang ayah, tugas kita sebagai seorang suami, tugas kita kalau sudah kontrak tanda tangan sebagai karyawan, tugas kita sebagai seorang atasan, apa yang wajib kita lakukan, nggak boleh dilupakan itu. Tugas kita sebagai seorang anak kepada orang tua, tugas kita sebagai tetangga kepada tetangga. Mata tidak boleh disia-siakan, tidak diberikan waktu untuk istirahat. Badan tidak boleh dipekerjakan sepanjang waktu. Harus berikan jatah untuk istirahat, jangan dilupakan. Fa inna li ainika 'alaika haqqan wali jasadika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Itu kata Nabi SAW kepada sahabatnya. Mata punya hak atas dirimu, jasadmu punya hak atas dirimu, maka berikan haknya masing-masing. Lalu yang faham ayat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang paling paham itu Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkacalah dari Rasul bagaimana kehidupan beliau. Apakah beliau memahami ayat ini 50-50 sebagaimana yang kita pahami? Begitukah pola hidup Nabi kita tercinta? Atau beliau adalah orang yang sangat mendahulukan akhirat dibanding dunia? Dengan ayat ini banyak orang yang mengatakan 50-50. Tapi ayat ini tak ada seorang ahli tafsir pun yang memahami itu. Tak ada seorang ahli hadis pun yang memahami itu. Itu tafsiran orang beredar di tengah masyarakat muslim. Entah siapa yang memulainya. Dunia singkat. Tadi sudah kita bahas. 1 jam 12 menit kalau 50 tahun. Akhirat kekal abadi. Akankah ini 50-50? Wallahu a'lam. Mohon maaf, tidak mengerti apa yang dimaksud. Saya punya pohon kelapa di tempat pemakaman.
Apakah tidak apa-apa kalau buah kelapanya saya konsumsi? Asal yang punya pohon kelapa itu antum, nggak ada masalah. Walau tumbuhnya di tanah yang di situ sudah ada pemakaman keluarga, nggak ada masalah. Tidak menjadi hal yang terlarang. Menikmati kelapa yang ada di pemakaman tidak terlarang. Yang terlarang di pemakaman itu sholat. Nah, Nabi melarang beberapa tempat untuk melaksanakan sholat, di antaranya di pemakaman. Soal makan kelapa, kelapa muda, nggak apa-apa. Insya Allah nggak ada larangan, insya Allah. Pertanyaan terakhir insya Allah pada malam hari yang berbahagia ini, Ustaz, apa maksud daripada ayat kullu syai'in halikun illa wajah? Apakah ayat ini surga dan neraka juga akan ikut hancur? Hal ini telah kita tanyakan kepada para ahli ilmu, bahwa yang ada di dunia ini akan hancur, dan apa yang Allah tidak takdirkan hancur tidak hancur, termasuk surga dan neraka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk merorientasikan hidup kita sampai ke surga Allah, dan menjadikan apa yang telah Allah berikan kepada kita daripada sarana hidup, kita gunakan seluruhnya untuk mencapai surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga Allah yang telah mengumpulkan jasmani kita dan jasad kita di Masjid Al-Islam yang mulia ini, maka semoga Allah mengumpulkan juga jasad kita kelak di akhirat di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.